saya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Yang sangat kami muliakan, yang sangat kami hormati, ya Bapak Pembina yang terhormat, Bapak Dr. Andes Haji Soekardi. Kemudian yang sangat kami muliakan kepada seluruh para guru, dan khususnya juga yang bisa menyampaikan ada di pengajian Zoom online Asy-Syifa ini. Kemudian kita juga sampaikan ya kepada Bapak Ibu yang mengurus jalannya kelancaran yang mandegani, maksudnya pengajian Zoom online Asy-Syifa ini, rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan anugerah selalu dalam keadaan sehat ya. Kemudian juga yang terhormat ya Bapak Ibu donatur yang masih tetap eksis untuk mendharma baktikan sebagian daripada rizkinya yang dianugerahkan Allah. Mudah-mudahan benar-benar menjadi rizki yang barokah, didapat dari jalan yang mudah, yang halalan thayyiban mubarakan. Allah memberikan anugerah barokah semua, Masya Allah. Kemudian yang sangat mendapat anugerah dari Allah, kasih sayangnya, kecintaannya, yaitu Bapak Ibu semua yang masih tetap istiqomah mengikuti pengajian Zoom online Asy-Syifa ini setiap ba'da subuh ya. Kemudian juga yang tadi sudah dimulai dengan tahsinul Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah tahsinul Quran itu, Allah menganugerahkan surah rahmat dan barokah kepada Bapak Ibu semuanya, baik yang membaca maupun yang menyimak daripada bacaan saudara-saudara kita tadi. Insya Allah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah kesekian kali rupanya kita ini membahas, mengkaji untuk menelusuri, melacak begitu maksudnya ya, manasik haji Rasulullah ini. Dan karena ini adalah up to date gitu, jadi maksudnya karena ini merupakan bagian daripada rukun Islam kita Bapak Ibu, sehingga ya memang masalah yang sangat penting itu kita menelusurinya. Dan Bapak Ibu ketahuilah, rupanya Nabi Muhammad ini seumur-umur kan cuma hanya sekali haji ini. Dan haji ini adalah haji pamitan Bapak Ibu. Masya Allah. Mudah-mudahan ya pertemuan pagi ini itu saya bisa menyelesaikan. Tetapi kok kayaknya itu mengingat waktu ya. Nanti insya Allah mungkin masih ada lagi kayaknya ini. Jadi saya menyatakan demikian ini. Jadi kayaknya belum tuntas kayaknya. Insya Allah mungkin bisa sekali lagi. Ya, Bapak Ibu ketahuilah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya sejak mulai keberangkatannya, nah itu ya. Jadi kemarin sudah panjenengan ketahui bahwa Rasulullah itu adalah berangkat pada tanggal 24 Dzulqa'dah. 24. Harinya bertepatan dengan hari Kamis. Ya. Nah, kalau kita hitung 24 itu kan yang kemarin sudah saya sampaikan lagi supaya bisa refresh ya kita. Jadi 24, 25, 26. Recording in progress. Ya, 27 gitu Bapak Ibu ya. Kemudian 27, 28, 29. Nah, ngeten. 29, 30. Nah, ini 30 ini masih ada di bulan Dzulqa'dah. Ngeten, yang kita telusuri ya. Kemudian tanggal 1. Ini 1 sudah masuk Dzulhijjah. Rasulullah ini, ya.
Kemudian tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Nah, begitu Bapak Ibu. Tanggal 4 gitu. Jadi rupanya sudah 11 hari ya proses mulai sejak keberangkatan itu. Dan inilah ditelusuri oleh ulama sejarah dalam jangka waktu 11 hari, 12 hari, 13 hari ini. Karena apa? Di bulan Dzulhijjah itu nanti Nabi Muhammad itu ya melaksanakan hajinya itu tidak seperti rupanya para sahabat dan rombongannya ya. Karena ada persyaratan Bapak Ibu. Kalau Nabi Muhammad itu membawa binatang kurban hadiyu, sedang kebanyakan para sahabat itu tidak membawa binatang atau hadiyu atau binatang kurban yang rencananya akan disembelih, maksudnya itu ada di Mina tanggal 10 itu. Akan tetapi kebanyakan para sahabat rupanya tidak membawa binatang itu, binatang kurban itu atau hadiyu itu. Sehingga ya proses pelaksanaan manasik hajinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan proses hajinya para sahabat kebanyakan atau rombongan itu tidak sama. Ya, kalau Rasulullah, karena Rasulullah ini membawa binatang, ya yang kemarin saya sebut itu ada 100 unta. Ada para ulama sejarah hanya 63 saja unta Rasulullah yang dibawa itu. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad rupanya tidak mengakhiri pada saat selesainya Rasulullah itu umroh. Nah, oleh karena itu nanti kita lihat nih Bapak Ibu, kita lihat. Sedangkan manasik hajinya para sahabat itu tidak seperti manasik hajinya Rasulullah itu kebanyakan. Karena mereka rupanya tidak membawa binatang kurban atau hadiyu itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya setelah Rasulullah itu memanjatkan doa yang kemarin sudah saya sampaikan, ada di Bukit Marwah. Bukit Marwah itu kan bukit di penghujung akhir Rasulullah sudah menyelesaikan sa'i. Nah, okay. Tetapi Rasulullah tidak tahalul, Bapak Ibu. Nah, Rasulullah rupanya tidak potong rambut. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu Rasulullah itu menyampaikan kepada para sahabat. Bicara tentang masalah menyampaikan pada para sahabat, jika para sahabat itu membawa binatang atau korban atau hadiyu itu, maka jangan ikut rupanya kebanyakan dari rombongan para sahabat yang tidak membawa binatang korban itu, gitu. Yang membawa binatang korban tahan dulu, sehingga tetap dia tidak boleh melepas ihramnya. Sedangkan rombongan yang tidak membawa binatang hadiyu, Rasulullah menyuruh. Nah, ini suruhannya Rasulullah begini. Rasulullah bersabda, barang siapa di antara kalian yang sudah siap dengan binatang kurban atau hadiyu, maka ia sedikit pun tidak dihalalkan dari hal-hal yang dilarang ketika ihram. Jadi tetap larangannya masih tetap jalan. Sehingga ia menyelesaikan manasik hajinya. Akan tetapi, kata Rasulullah, barang siapa di antara kalian yang tidak membawa binatang kurban atau hadiyu, maka Rasulullah menyuruh untuk bertahalul. Ya, maksudnya bercukur. Ngerti Bapak Ibu? Kemudian boleh melakukan hal-hal yang sebelumnya diharamkan. Sehingga tiba di hari tarwiyah. Jadi sehingga tiba di hari tarwiyah. Mari kita ingat-ingat. Hari tarwiyah itu adalah bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah kan. Lah padahal Rasulullah ini masih tanggal 4 Bapak Ibu. Ya, jadi berarti butuh menunggu dulu untuk ke tarwiyahnya. Tetapi tadi saya katakan yang membawa binatang kurban tidak boleh melepas baju ihramnya. Dan larangan masih tetap berlaku. Tetapi yang tidak membawa binatang kurban atau hadiyu, maka mereka disuruh oleh Rasulullah untuk melepas baju ihramnya.
Nah, sehingga mereka boleh melakukan hal-hal yang sebelumnya diharamkan. Sehingga tiba hari tarwiyah. Maka Bapak Ibu berniatlah ikhlal. Apa maksudnya itu? Apa niat ihram untuk haji? Nanti kalau sudah tanggal 8. Dan jadikan amalan yang mendahulunya sebagai tamattu. Kemudian disuruh oleh Rasulullah untuk membayar dam. Ini bagi orang-orang yang hajinya umroh dulu. Ya, lalu melepas tadi. Maka itu disuruh menyembelih binatang kurban, dam. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak mendapatkannya, maksudnya tidak mendapatkan binatang kurban, maksudnya tidak mendapatkan dam, maka Rasulullah menyuruh untuk berpuasa 3 hari ada di tanah haram, kemudian nanti melanjutkan 7 hari lagi ketika sudah sampai di rumah. Ini kalau tidak mendapatkan binatang dam untuk membayar dam, menyembelih kurban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena para istri-istri Nabi itu tidak membawa hewan kurban, Bapak Ibu. Nah, ini kan sebuah keanehan juga ya. Jadi sebenarnya kan Rasulullah itu juga kan ngasih binatang kurban. Ternyata menurut ulama sejarah, para istri Nabi yang derek, yang ikut, ya, itu rupanya tidak membawa hewan kurban. Maka beliau memerintahkan mereka untuk melepaskan diri dari ihram. Jadi maksudnya bertahalul. Kecuali istri beliau yang bernama Sayyidah Aisyah. Ya, sebab ia terhalang menstruasi haid. Nah, yang kemarin sudah saya sampaikan. Ya, itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sayyidah Hafsah, ini istri Rasul. Salah satu di antara istri Rasul itu Hafsah. Itu binti Umar. Jadi Umar bin Khattab itu putrinya yang bernama Hafsah itu dinikah oleh Rasulullah. Sedangkan putrinya Abu Bakar yang namanya Aisyah itu dinikah oleh Rasulullah. Lalu Sayyidah Hafsah ini bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang menghalangi panjenengan untuk bertahalul? Kenapa panjenengan tidak bertahalul?" Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Saya telah mengikat rambut kepala dan saya telah menghalangi hewan kurban." Telah mengalungi, maksudnya tidak menghalangi Bapak Ibu. Telah mengalungi binatang kurban. Maka saya tidak boleh melepas ikhram atau tahalul. Sehingga saya menyembelih hadiyuku ini. Maksudnya binatang kurbanku nanti. Yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah tahalul awal. Ngatan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Perintah dan kebijakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam mempraktekkan manasik haji seperti yang kita bahas ini rupanya belum bisa diterima oleh mayoritas sahabat. Ngatan Bapak Ibu. Oleh karena itu para ulama ahli sejarah dan ulama hadis itu mengemukakan masalah ini sekurang-kurangnya karena ada 3 faktor. Jadi saya ulangi, praktek Nabi Muhammad manasik ini loh Bapak Ibu, itu rupanya mayoritas sahabat itu belum bisa menerima dengan penuh, dengan utuh. Jadi mayoritas para sahabat ini. Apa faktor-faktor yang mempengaruhinya? Ini di sini ulama sejarah dan ulama hadis itu menyimpulkan sekurang-kurangnya ada 3 faktor. Yang pertama, sejak awal keberangkatan dari Mikot, ya, ketika di Dzulhulaifah itu loh Bapak Ibu, Bir Ali pada hari Kamis tanggal 24 Dzulqa'dah tadi loh. Para jamaah haji itu rombongan yang dipimpin oleh Rasulullah ini sudah berniat ikhram haji saja. Jadi sudah berniat ikhram haji masalahnya. Dengan suara yang didengar oleh mereka. Jadi Rasulullah pun juga begitu, niat, ya, tanpa menyebut umroh. Jadi tanpa menyebut umroh dalam benak mereka.
Oleh karena itu bagaimana niat haji kok diubah menjadi umroh? Nonton loh, ini faktor yang pertama yang menyebabkan mayoritas sahabat itu belum bisa menerima manasik hajinya Rasulullah ini, Bapak Ibu. Nonton ya. Kemudian faktor yang kedua, mereka menganggap manasik haji Rasulullah itu seperti yang dipraktekkan Rasulullah itu telah melanggar tradisi kebiasaan manasik haji jahiliyah yang mereka warisi secara turun-temurun, bahwa melakukan umrah pada bulan-bulan haji, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Jadi saya ulang, melakukan umrah itu ya pada bulan-bulan haji, termasuk Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah itu adalah merupakan dosa yang paling besar. Itu menurut tradisi jahiliyah, begitu Bapak Ibu. Ini disebut dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya hadisnya. Kemudian faktor ketiga, dalam pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh Rasulullah sendiri, yang nyata-nyata disaksikan oleh para sahabat, bahwa pada saat itu Rasulullah tidak melepas pakaian ihramnya. Jadi para sahabat itu menyaksikan kalau Nabi Muhammad itu ternyata tidak melepas ihramnya. Maka rombongan jamaah haji sebenarnya ingin melaksanakan manasik haji seperti yang diperagakan secara sunnah fi'liyahnya oleh Rasulullah tadi, Bapak Ibu. Jadi mereka itu menginginkan supaya melaksanakan seperti pelaksanaan manasik haji Rasulullah itu. Ini faktor ketiga. Namun keadaan ini sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memahami kondisi kejiwaan mayoritas para sahabat tadi saat mereka melakukan haji wada ini. Karena itu sebenarnya beliau ingin mengembalikan manasik haji yang diwariskan oleh nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang selama ini sudah diselewengkan secara berangsur-angsur. Di samping itu pelaksanaan umrah yang dilakukan oleh Rasulullah ini sudah mulai dipraktekkan sejak kota Mekah sudah ditaklukkan, yaitu pada tahun 8 Hijrah yang kemarin sudah saya sampaikan. Ya, bertepatan dengan tahun 631 Masehi. Bapak Ibu, dengan menyingkirkan patung-patung berhala, itu yang kemarin tahun 8 Hijrah itu loh Bapak Ibu, ya. Di dalam dan di sekitar Ka'bah. Jadi, melarang tawaf dengan telanjang. Ini sejak mulai tahun 8 Hijrah itu. Dan juga melarang orang-orang non-muslim untuk ikut melakukan ibadah haji. Jadi, di situ Bapak Ibu. Jadi ini rupanya sudah diawali oleh Rasulullah umrah itu. Di samping itu, pelaksanaan manasik umrah dan haji ini juga telah dilaksanakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi duta ya karom pada tahun ke-9 Hijrah, ya, bersamaan dengan diumumkannya momentum dilarangnya orang-orang selain beragama Islam untuk ikut melaksanakan ibadah haji dan memasuki tanah haram. Masya Allah. Sedang soal umroh yang dilakukan pada musim haji atau menggabungkan ibadah haji dengan umroh, misalnya, ya, haji dengan umroh maksudnya Bapak Ibu, yang dinilai sangat bertentangan dengan tradisi manasik haji zaman jahiliyah itu. Kemudian beliau merubah dengan teknis dan praktek jangka pendek yang beliau tunjukkan ketika pelaksanaan manasik dalam haji wada ini, Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu, mari kita perhatikan bahwa Nabi Muhammad, ya, itu rupanya hajinya bukan haji tamattu. Nabi Muhammad bukan hajinya juga haji ifrad, bukan. Tetapi menurut pelaksanaan Rasulullah ini, haji Rasulullah itu ya umroh dan hajinya dirangkap, begitu. Maka haji seperti ini adalah pola haji yang namanya haji kiron, Bapak Ibu. Jadi Nabi Muhammad ini melaksanakan haji kiron. Karena pada saat Rasulullah itu sudah umroh dulu, tetapi Nabi Muhammad rupanya tidak melepas baju ikhramnya,
ya, dan Rasulullah sudah tidak bertahalul Bapak Ibu. Sedangkan para sahabat kebanyakan itu sudah tahalul karena mereka rupanya tidak membawa binatang hadyu itu. Sedang Nabi Muhammad ini membawa binatang hadyu sehingga Rasulullah tidak melepas baju ihramnya itu. Dan nanti ya Rasulullah berniat akan menyembelih binatang kurban itu ketika tanggal 10 Dzulhijjah setelah tahalul awal. Masya Allah. Kita lihat nanti ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Instruksi ini, pelaksanaan ini, ya, ini rupanya merupakan pelaksanaan perubahan. Ini perubahan Bapak Ibu. Dan perubahan ini adalah Rasulullah konsisten untuk melaksanakan manasik haji yang dilakukan oleh nenek moyang beliau. Oh ya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan sejak mulai Nabi Muhammad itu berada di Wadi Al-Aqiq, panjangan perso ya. Wadi Al-Aqiq, ya. Wadi Al-Aqiq itu Bapak Ibu, itu jaraknya masih jauh dengan Mekah, gitu. Jadi sekitar 410-an masihan jaraknya dengan Mekah, Wadi Al-Aqiq ini. Ya. Pada waktu itu Rasulullah sudah menginstruksikan petunjuk beliau tentang perubahan niat haji menjadi umroh ketika di Kampung Sarib juga. Ya, pada saat Rasulullah sudah singgah di di Kampung Sarib. Anjuran Rasulullah juga merubah niat haji menjadi umroh ketika beliau di Tua. Jadi pada saat di Tua, itu kemarin sudah saya sampaikan. Perintah beliau untuk merubah haji menjadi umroh dalam perjalanan dari di Tua menuju Masjidil Haram. Dan instruksi tegas Rasulullah untuk merubah niat haji menjadi umroh bagi yang tidak membawa hewan kurban atau hadyu. Setelah beliau dan para sahabat menyelesaikan sa'i seperti yang telah dipraktekkan Rasulullah dalam pembahasan pekan yang kemarin. Ya, maka tahapan-tahapan kepastian perubahan cara manasik haji ini belum mampu menyadarkan mayoritas para sahabat untuk mengikuti petunjuk Rasulullah. Oleh karena itu perlu adanya ketegasan yang disertai dengan kemarahan. Nanti Rasulullah sampai marah, emosi Bapak Ibu. Agar para sahabat itu dapat dipaksa untuk mengikuti petunjuk kali beliau ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kondisi inilah yang mendorong Rasulullah setelah melakukan sa'i untuk berpidato. Pada saat itu Bapak Ibu. Dengan bahasa dan suara yang menampakkan rasa marah beliau. Di antaranya beliau bersabda, "Wahai manusia, apakah kalian akan mengajariku tentang hukum Allah? Kalian tahu, sungguh aku ini orang yang paling takwa kepada Allah. Paling jujur dan paling baik di antara kalian. Oleh karena itu, laksanakan ajaran yang aku perintahkan. Sesungguhnya, andaikan tidak karena binatang kurbanku ini, niscaya aku akan melepas makan ikhramku ini." Maksudnya bertahalul Bapak Ibu. Seperti yang kalian lakukan ini. Oleh karena itu, lepaskan pakaian ikhram kalian. Maksudnya bertahalul, ya. Dan dasar ini diambil dari riwayat Bukhari Muslim, Bapak Ibu. Bapak Ibu, dengan demikian hadis ini dapat dipahami secara gamblang bahwa Rasulullah memerintahkan rombongan jamaah haji yang tidak membawa hewan kurban agar melakukan tahalul, menanggalkan baju ikhramnya, yaitu dengan memotong rambut dan mengganti pakaian ikhramnya dengan pakaian biasa. Kemudian mereka kembali ke kemah atau penginapan mereka masing-masing. Begitu. Namun Rasulullah sendiri tetap berikhram, tidak bertahalul. Karena beliau sejak mulai awal dari mikot Dzulhijjah atau Dzulhulaifah bin Ali, itu membawa 63 ekor unta. Tadi ada ulama sejarah yang mengatakan 100 unta. Yang akan disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah. Itu Yaumun Nahr. Setelah beliau melempar jumrah Aqobah. Dalam praktek pelaksanaan ibadah haji Rasulullah inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mencukur rambut atau bertahalul. Bapak Ibu, nuwun sewu.
Ini akan saya bacakan ayatnya. Nuhun sewu Pak Jandi. Assalamualaikum Pak Jandi. Oke, Pak Ustadz. Nah, Waalaikumsalam. panjenengan buka Pak surat Al-Baqarah, Oke, surat yang kedua ayat 196. oke, Pak Ustadz. Saya bacakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimul hajja wal umrata fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fafidyatum min siyam صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Monggo Pak Ji, agak panjang Pak. Ini. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah haji yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum haji sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih haji yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang keluarganya tidak ada tinggal di sekitar Masjidil Haram. Bertawaklah pada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Jandi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya? Jadi karena Rasulullah sendiri itu membawa hewan kurban, maka beliau tidak mencukur rambutnya saat itu. Di tempat pemberhentian beliau setelah melaksanakan sa'i, ada di Marwah posisinya. Namun setelah beliau melakukan wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian mabit di Musdalifah, lalu melempar Jumratul Aqobah, maka tanggal 10 Dzulhijjah, ya, Rasulullah menyembelih hewan kurban hadyu di Mina itu. Bapak Ibu, nanti akan kita telusuri lagi, ya. Baru setelah itu beliau memanggil tukang cukur. Ini nih singkatnya pelaksanaan itu, kan ngoten, ya. Pada waktu itulah orang-orang atau para sahabat mencukur rambut mereka, gundul seperti Nabi. Tetapi ada juga sahabat yang hanya memendekkannya saja. Jadi setelah umroh wajib, tidak ada para jamaah rombongan haji itu yang menggundul rambutnya. Ini Bapak Ibu, penerimaan para sahabat itu mayoritas masih berat Bapak Ibu. Tadi sudah ada 3 faktor yang sudah saya sampaikan tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Insya Allah Bapak Ibu masih ingat. Sejak Rasulullah itu masih berada di Wadi Akik, yang jaraknya
itu 30 kilometer sebelah selatan kota Madinah. Dan 432 kilo ini diperkirakan ya dari Mekah. Itu namanya Wadi Akik. Beliau telah memberikan informasi juga ketika Rasulullah berada di Kampung Sarib. Tadi sudah saya sampaikan. Demikian pula ketika beliau berada di Tua yang jaraknya 7 kilo ya menuju ke Masjidil Haram. Telah menganjurkan, jadi Rasulullah telah menganjurkan dengan kata-kata, siapa yang mau dan suka niat ikhram haji diganti dengan niat ikhram umroh. Kecuali yang telah membawa binatang kurban. Tadi sudah saya sampaikan. Maka ketika telah sampai di Mekah, Rasulullah itu menginstruksikan seperti yang telah dilaporkan oleh Sayyidah Aisyah. Mari kita persan ini. Saya istri Rasulullah Aisyah ini berkata, Bapak Ibu, kami keluar dari Madinah bersama Nabi dan kami berkeyakinan bahwa perjalanan itu hanya untuk haji. Itu katanya Sayyidah Aisyah. Setelah tiba di Mekah, kami langsung tawaf. Kemudian Nabi Muhammad menginstruksikan barang siapa yang tidak membawa binatang kurban agar bertahalul. Maksudnya meninggalkan ihram ya, dengan cara mencukur rambut tadi loh. Akhirnya para sahabat dan rombongan jamaah haji yang tidak membawa binatang kurban bertahalul Bapak Ibu. Dan para istri beliau yang tidak membawa binatang kurban juga bertahalul. Jadi ikut juga dengan para sahabat dan rombongan itu. Bapak Ibu, ini ada sebuah kisah dari Jabir bin Abdullah ya. Menurut laporan sahabat Jabir bin Abdullah yang dicatat oleh Imam Al-Bukhari, jamaah haji yang datang dari Madinah, ngerti kan? Yang membawa binatang kurban atau hadiyu hanyalah Rasulullah dan Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu an. Sedangkan menurut laporan Sayyidah Aisyah yang dicatat oleh Imam Muslim, selain Rasulullah yang membawa binatang kurban, yaitu selain Tolhah tadi, juga adalah ayahnya, Abu Bakar, Bapak Ibu, As-Siddiq. Juga Umar bin Khattab, itu membawa binatang kurban. Dan orang-orang yang mempunyai kemampuan harta. Sedangkan menurut laporan Asma binti Abu Bakar, itu kakaknya Aisyah, ini riwayat hadis ini Bapak Ibu. Sahabat Zubair bin Awam juga membawa binatang kurban. Dari bukti-bukti praktek Nabi yang kita kaji ini, itu dapat dipahami bahwa jamaah haji pada waktu itu mayoritas tidak membawa hewan kurban. Sejak dari mikot, hanya saja Rasulullah yang menjadi panutan dalam pelaksanaan ibadah haji ini, termasuk yang membawa binatang kurban. Akhirnya, para sahabat yang tidak membawa hadiyu binatang kurban melakukan tahalul yang ditandai dengan mencukur rambut kepala mereka. Bapak Ibu, mereka yang bertahalul seperti berganti memakai pakaian biasa, menggunakan parfum, menyisir rambut, juga telah dihalalkan menggauli istri-istri mereka seperti kebiasaan sebelum berikram. Hadis sahih riwayat Muslim ini. Harus diketahui lebih dahulu mengapa mayoritas jamaah haji rombongan Rasulullah ini enggan mengubah niat haji mereka menjadi umroh dalam pengertian melaksanakan umroh terlebih dahulu kemudian berhaji, di mana pola haji demikian itu disebut namanya haji tamattu kan. Keengganan itu, jadi sahabat itu mayoritas enggan Bapak Ibu, tidak mau mengikuti Nabi maksudnya ya. Jadi keengganan itu tampak dari minimnya para sahabat yang merespon anjuran Rasulullah itu untuk mengubah niat haji mereka menjadi umroh. Baik ketika beliau berada di Kampung Sarib, yang tadi sudah saya sampaikan, dari Masjidil Haram, kemudian dari Tua, itu kalau Kampung Sarib itu masih 20 kilo. Kemudian di Tuanya 7 kilo dari Masjidil Haram, Bapak Ibu. Itu sudah disampaikan berulang-ulang oleh Rasulullah. Keengganan ini membuat Rasulullah marah. Tadi sudah saya sampaikan. Ya, Rasulullah jadi marah. Begitu. Rasulullah SAW dan para sahabatnya keluar dari Madinah. Maka kami dan semua rombongan berikhram untuk haji. Ketika kami tiba di Mekah, beliau bersabda, jadikanlah haji kalian menjadi umrah. Mendengar ucapan Rasulullah ini, orang-orang menjawab, wahai Rasulullah,
kami telah terlanjur berikhram haji. Bagaimana kami dapat merubah niat untuk menjadikan ikhram haji itu menjadi umrah? Mendengar jawaban para sahabat itu, lalu Rasulullah bersabda, wahai para sahabat, hendaklah kalian perhatikan segala perbuatan yang telah aku perintahkan, maka hendaklah segera kalian kerjakan. Namun mereka tetap saja menjawab seperti jawaban pertama. Kemudian Rasulullah pergi meninggalkan mereka dengan keadaan marah. Tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Lalu beliau menemui Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah, dalam keadaan marah itu. Sayyidah Aisyah melihat kemarahan beliau itu tampak di wajah beliau. Lantas ia berkata, seseorang yang membuat panjenengan marah itu pasti akan mengakibatkan Allah murka kepadanya. Lalu Rasulullah menjawab, bagaimana aku tidak marah Aisyah? Ketika aku perintah agar melakukan suatu perbuatan, namun perintah itu diabaikan dan tidak diikuti. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari dua hadis atau landasan hadis yang sebenarnya masih banyak hadis-hadis yang semakna, meyakinkan kepada kita bahwa para sahabat pada waktu itu enggan melaksanakan haji tamattu itu. Walaupun ketentuan ini diperintahkan langsung oleh Rasulullah. Keadaan ini oleh para ahli ilmu disebabkan karena 3 faktor tadi Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, panjenengan juga masih ingat ya. Setelah Rasulullah dan para sahabat tiba di Mekah pada hari Ahad itu, tanggal 4 Dzulhijjah yang kemarin sudah saya sampaikan, ya 10 Hijrah bertepatan dengan tanggal 2 Maret 632, ya pada waktu duha itu yang kemarin sudah saya sampaikan. Dalam keadaan sudah berikhram haji, beliau memerintahkan mereka rombongan haji pada waktu itu untuk menjadikan niat haji itu sebagai umroh. Begitu Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Alasan yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi alasannya itu karena para sahabat itu tidak menerima itu, alasannya tidak senang karena dengan tahalul dorongan untuk melakukan hubungan seksual istri di kalangan para jamaah haji dapat terjadi di mana-mana Bapak Ibu. Gitu, akhirnya nggak suka gitu. Kemudian alasan berikutnya, para sahabat mempunyai idealisme yang tinggi untuk mengimbangi diri mereka dengan ibadah haji yang dilakukan oleh Rasulullah. Dengan alasan karena Rasul telah membawa binatang kurban. Tadi sudah saya sampaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika sahabat-sahabat ini ada yang bercerita Bapak Ibu. Sahabat Sa'id bin Musayyab ini melaporkan bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan itu berbeda pendapat ketika keduanya berada di lembah Usfan tentang haji tamattu ini. Begitu Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, haji-haji yang dikerjakan oleh para rombongan itu rupanya masih terjadi kontroversi dengan Nabi Muhammad sendiri, Masya Allah. Ngeten, ya. Oleh karena itu, ini pada hari Kamis, Kamis pagi, tanggal 8 Dzulhijjah, ya, bertepatan dengan tahun 10 Hijrah, populer dengan hari Tarwiyah, ya, dan rombongan itu berangkat ke Mina semuanya. Selama masa tunggu hari haji, beliau selalu berinteraksi secara lemah lembut dengan para jamaahnya. Sarana interaksi yang paling intens dilakukan adalah melalui sholat jamaah Bapak Ibu. Rasulullah, ya. Karena itu beliau tidak melakukan sholat jamaah di Masjidil Haram, tetapi melakukan di luar kemah yang kawasannya itu luas. Kenapa Rasulullah itu tidak jamaah ada di Masjidil Haram? Karena Bapak Ibu, Rasulullah itu membawa sekitar 150.000 jamaah pada saat itu. Sehingga Bapak Ibu diperkirakan mungkin oleh Rasulullah, ya, pada waktu itu tidak muat Bapak Ibu. Masjidnya itu tidak muat. Sehingga Rasulullah rupanya sholat jamaahnya itu ada di suatu kawasan namanya Abtoh, ya,
Informasi ini dipahami dari laporan sahabat Ibnu Abbas bahwa setelah Rasulullah menyelesaikan tawaf dan sa'i, Rasulullah rupanya tidak ikut bertahalul kan? Itu dengan para sahabat nggih Bapak Ibu pada saat itu. Ini yang sudah saya sampaikan. Ngoten nggih. Oleh karena itu Rasulullah setelah menyelesaikan tawaf dan sa'i tidak bertahalul. Karena beliau membawa binatang kurban. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian beliau tinggal di dataran tinggi Mekah dekat Hujun. Ini ada suatu Bapak Ibu ya, dataran tinggi. Selanjutnya Ibnu Abbas menyampaikan, setelah tawaf Rasulullah itu tidak mendekati Ka'bah lagi, Masya Allah, sehingga beliau kembali dari padang Arafah. Ya, jadi gitu. Menurut Ibnu Abbas, beliau menginstruksikan kepada para sahabatnya untuk melakukan tawaf di Baitullah dan sa'i antara Safa dan Marwah. Tadi ya Bapak Ibu. Kemudian mereka harus mencukur sebagian rambutnya, tahalul. Dengan demikian mereka bertahalul. Begitu kan? Ya. Cara ini berlaku bagi seseorang yang tidak membawa binatang kurban tadi. Menurut analisa sebagian ulama, diduga Rasulullah tidak melakukan sholat jamaah di Masjidil Haram itu karena dua alasan. Pertama, sempitnya kawasan Masjidil Haram pada saat itu. Kemudian jarak antara ruangan Ka'bah itu Bapak Ibu rupanya pada saat itu masih 5 meter, itu seputar seputar Ka'bah itu. Jadi populer dengan kawasan tempat tawaf itu. Ya. Saya itu kan masih, nggak perlu impor lagi kan? masih sempit sekali. Ini alasan yang Jadi saya udah alasan kedua, maksud transfernya ya. keutamaan sholat di Masjidil Haram itu tidak hanya terbatas pada masjid di kawasan Ka'bah, tetapi mencakup seluruh kawasan tanah haram Mekah. Ngoten. Ini alasan kedua. Saya perlu email lagi nggak? Para sahabat, sahabat Abu Juhaifah yang saat itu menjadi jamaah haji rombongan Rasul yang masih berusia 10 tahun itu melaporkan kesan-kesannya saat tinggal di kawasan Hujun. Ya udah. Di aja. Ya. Saya email aja juga lagi. Datangnya hari hanya haji menyatakan ya. Kamu uruskan, tapi saya juga emailkan. Kawasan hijrah. Ya, iya. Kawasan Hajiroh itu berpakaian dasar putih dengan hiasan berwarna merah, dengan menyincingkan sarung, seakan aku melihat itu cahaya kedua betis beliau. Kemudian beliau menjadi imam sholat 2 rakaat pada saat itu. Usai sholat, orang-orang itu bergegas menyalami dengan memegang kedua tangan beliau. Kemudian mengusap kedua tangan itu ke wajah mereka. Ini maksudnya saksi Bapak Ibu yang melihat Rasulullah pada saat itu. Aku juga memegang tangan beliau. Kemudian kuletakkannya ke wajahku. Ternyata tangan beliau itu lebih dingin dari salju dan lebih harum dari minyak misik. Masya Allah. Dalam hadis lain yang dicatat oleh Al-Bukhari, Abu Juhaifah, ini yang usianya masih 10 tahun nanti, mengekspresikan kesan-kesannya ketika melaksanakan haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari data ini, itu Rasulullah itu posisinya masih ada di tempat penginapan Bapak Ibu. Dan Rasulullah rupanya tidak memimpin sholat jamaah di masjid. Nah, ini kan sebuah keanehan. Ya. Kenapa? Mengingat tempatnya masjid itu rupanya masih sempit pada saat itu. Dan jamaah haji yang dibawa oleh Rasulullah sekitar 150.000 Bapak Ibu. Jadi sangat banyak Bapak Ibu. Hati ya. Nggih, nuwun sewu Pak Haji Yarto. Nggih, sampun katosnya nggih, sampun nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu ini rupanya Nabi Muhammad masih ada di tanggal 8. Dan Rasulullah rupanya tidak jamaah di masjid pada saat itu. Ngaten nggih? Sehingga ini namanya posisinya itu ada di Mina. Dan Rasulullah malam itu tarwiyah. Nah, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sebagian jamaah kita, ya, jamaah kita ini orang Indonesia itu, ada yang
pakai tarwiyah. Ya, karena ini mengikuti rupanya jejak ibadah hajinya Rasulullah. Jadi tanggal 8 malam, maksudnya malam 8 itu, ya atau malam 9 Bapak Ibu ya, malam 9. Karena Rasulullah posisinya itu masih ada di Mina. Nah, makanya tarwiyah istilahnya. Lah, berarti kita rupanya masih belum bisa menyelesaikan manasik haji Rasulullah pada hari ini. Insya Allah akan kita sambut tanggal 9-nya ya. Ketika Rasulullah itu posisinya ada di Padang Arafah. Dan ini kita tunggu insya Allah pada pertemuan pekan depan insya Allah. Karena posisi Rasul rupanya masih ada di Mina dan melaksanakan tarwiyah ini. Nah, Bapak Ibu, berarti status Rasulullah masih belum melepas pakaian ihramnya. Dan ini bersama-sama para sahabat ya, yang disebut dalam sejarah itu sekitar 150.000 jamaah Bapak Ibu. Sangat banyak. Nah, oleh karena itu tunggu ya manasik haji berikutnya pada saat Rasulullah rupanya esok harinya atau keesokan harinya menuju Padang Arafah untuk wukuf di Padang Arafah. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kepada Pak Agus. Masya Allah. Monggo Pak Haji.